biasa bukan? Nah, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Coba sekarang lihat di samping kanan kiri anak-anak, ada temennya enggak ya? Ada saudaranya enggak ya? Kalau ada coba kasih tos dulu yang meriah. Iya, kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk memulai ibadah pagi ini. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menghirup udara yang segar dan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Mari kami minta penyertaan dan urapan Tuhan turun atas setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta sukacita yang dari Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah. Haleluya, amin. Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian. Kita mau praktekkan kasih kita sama teman kita, saudara kita. Kita mau pujikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi saudara kita. Ya, kita akan sama-sama pujikan pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai
Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya duduk tertib, kita akan bersama-sama pujikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami hari ini boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan untuk menerima setiap benih firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan yang dari Tuhan yang akan bekerja, Roh Kudus-Mu yang akan menjamah setiap kami, hati anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah, supaya setiap kami boleh bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman katakan, amin. Halo adik-adik, salam. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan di rumah. Siapkan Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan. Kita mau belajar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang melalui seorang anak kecil, adik-adik ya. Kita mau belajar bagaimana seorang anak kecil memberikan sesuatu buat Tuhan untuk makan 5.000 orang. Nah, kita mau buka kitab kita, adik-adik ya. Kita buka dalam Yohanes ya, Yohanes 6 ayat 1 sampai berikutnya nanti saya bacakan. Nanti Om Agung bacakan tentang kisah ini. Kita akan belajar bersama-sama ya. Dengarkan ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang yang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang itu sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jeliat yang lebih setelah orang makan. Nah, adik, ini cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Adik-adik, satu hari Tuhan Yesus itu nyebrang pakai perahu dari danau. Di situ dikatakan danau Galilea, ya, seberang danau Tiberias. Danau Galilea itu danaunya luas gitu ya. Tuhan Yesus nyebrang di situ. Pas waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, adik-adik, itu orang banyak sudah nunggu di situ. Wah, orang banyak sudah nunggu di situ. Semuanya pengen dengar sesuatu, semuanya pengen dapat mukjizat. Ada yang sudah disembuhkan, cerita ke banyak orang. Ada yang pengen disembuhkan. Wah, banyak orang berbondong-bondong di situ, adik-adik. Nah, tapi delalah adik-adik, hari udah sore tapi orang-orang disuruh pulang nggak mau. Ayo udah sore udah pulang, udah nggak mau adik-adik. Wah, gimana nih? Terus Tuhan Yesus ngomong sama Filipus, Filipus, kamu harus memberi makan orang-orang sebanyak itu. Wah, orang banyak. Wah, nggak mungkin. Gimana nih? Uang banyak aja untuk beli roti sebanyak untuk orang itu nggak ada. Ya nggak ada orang punya roti sebanyak ini. Wah, Filipus bingung. Kemudian ada murid Tuhan Yesus namanya Andreas. Ada anak kecil bawa berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ya. Anak kecil ini ngomong sama Andreas, Tuhan Yesus mau cari roti dan 2 ikan. Wah, ini saya cuma punya 5 roti, padahal butuhnya banyak. Terus nggak apa-apa sini. Andreas bilang gitu. Nggak apa-apa sini. Lalu Andreas bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ini ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Gimana nih? Diterima enggak?" Diterima adik-adik. 5 roti dan 2 ikan diterima, diberikan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu mengucap syukur. Terima kasih. Kemudian didoakan Tuhan Yesus. Lalu 5 roti dan 2 ikan ini dibagikan jadi banyak banget adik-adik. Semua orang makan. Ayo makan. Semua orang makan roti, makan ikan, makan roti, sampai semuanya kenyang. Ada 5.000 orang laki-laki. Belum lagi ibu-ibu, belum lagi anak-anak. Pasti jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi mereka semua makan. Dari apa? Dari makanan 5 roti dan 2 ikan. Yang ngasih siapa? Yang ngasih seorang anak kecil. Dikatakan tadi ada seorang anak kecil, adik-adik. Ya, kita ngomongin makanan dari siapa? Dari anak kecil. Ya, bukan dari orang gede. Ada nggak yang bawa makan? Orang-orang gede, orang dewasa? Mungkin ada. Tetapi ada satu orang anak kecil yang dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ada satu anak kecil yang punya kerelaan hati. Ada kerelaan hati untuk memberi. Ya. Nah, adik-adik Om Agung mau katakan adik-adik, setiap kita itu tumbuh jadi gede, ya, tumbuh jadi gede. Tapi tidak semua orang bisa tumbuh jadi orang baik, ya. Nah, ada yang dari kelas TK ke kelas 1 SD, yang kelas 1 SD jadi kelas 2, yang kelas 2 jadi kelas 3, yang SD jadi SMP gitu ya, yang SMP jadi SMA. Badannya bisa tambah gede adik-adik, ya. Tetapi tidak semua orang bisa tambah
jadi orang baik, bisa jadi orang yang murah hati, ya. Nah, kita mesti mencontoh dari bacaan Alkitab tadi, adik-adik. Satu anak kecil tadi bisa memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin itu bekalnya dia, ya. Mungkin itu bekalnya dia, hanya cukup untuk dia sendiri dan mungkin keluarganya. Tetapi dia berikan untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati jadi berlimpah banyak. Nah, saya mau tantang adik-adik ya. Kalau adik-adik sekarang udah tambah gede badannya, jangan hanya tambah gede dok, tapi adik-adik mesti bertumbuh. Apa adik-adik? Bertumbuh, ya. Bertumbuh itu nggak hanya badannya saja, tetapi apa? Adik-adik bertumbuh kerohaniannya, ya. Bertumbuh apa? Karakternya. Bertumbuh apa? Sopan santunnya. Bertumbuh apa? Banyak sekali karakter. Ada ketaatannya, ada murah hati. Nah, tadi di Alkitab ini dikatakan anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan. Yang orang-orang gede nggak memberikan, tapi malah anak kecil ini. Berarti anak kecil ini walaupun badannya kecil, tapi dia sudah bertumbuh karakter murah hatinya. Ayo, siapa yang di rumah adik-adik murah hati sama adiknya? Siapa? Ayo. Siapa yang murah hati sama temennya? Ya. Siapa yang suka menolong? Wah. Nah, Om Agung mau katakan, kita mau mencontoh seperti anak kecil ini. Kita bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Ya, bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah kebaikan ya. Kalau anak kecil tadi adik-adik tidak mau memberikan 5 roti dan 2 ikan. Wah, gimana ini? Gimana menemukan roti? Tapi ada seorang anak kecil yang mau dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Ya. Nah, adik-adik, saya mau tantang adik-adik ya. Hari-hari ini banyak orang gede ya, orang dewasa yang tidak bisa menjadi orang dewasa. Kayak anak-anak, kayak anak kecil. Tetapi ada anak kecil yang bisa jadi gede, ya, jadi murah hati. Ya, kita kalau badannya tambah gede, tapi kalau kita nggak bertumbuh, itu namanya kerdil. Kalau pohon nggak bisa berbuah, ya. Tapi kalau kita bertumbuh gede kayak pohon itu, disiram, kita taat sama firman Tuhan, disiram dengan firman Tuhan, taat sama orang tua, nanti berbuah banyak, bertumbuh, adik-adik ya, kayak Tuhan Yesus bertumbuh, bertambah besar ya adik-adik ya, bertambah besar ya. Nanti adik-adik di rumah kita mau praktek bareng-bareng kayak anak kecil ini yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ya, suka persembahan kepada Tuhan. Siapa kalau gereja persembahan? Ayo angkat tangan. Ya, persembahan, memberikan persembahan sama Tuhan. Ya, kalau di rumah taat sama orang tua ya, bertumbuh ya adik-adik ya. Yang dulunya suka marah-marah jadi sabar. Yang dulunya pelit jadi apa? Murah hati ya. Yang dulunya marah-marah jadi sabar, jadi mengampuni temannya gitu ya. Seperti itu. Kita akan baca lagi adik-adik Alkitab kita ya, dalam Lukas 2 ayat 52 ya. Dengarkan ya. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Tuhan Yesus itu juga sama adik-adik. Dia waktu anak kecil, dia bertambah besar, tubuhnya juga bertambah besar. Ya. Tetapi semakin besar nggak semakin nakal, ya. Boleh semakin besar semakin nakal. Semakin besar semakin apa? Bertambah hikmatnya, ya. Semakin besar semakin mengenal Tuhan, ya. Kalau kita mau belajar sama Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya makin dikasih oleh Allah dan manusia. Adik-adik. Nah, kita harus contoh kayak Tuhan Yesus. Ya, kayak tadi anak kecil tadi ya, mau rela untuk dirinya dipakai Tuhan, memberikan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus juga kayak gitu. Dia rela hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan, ya.
Dia rela untuk dipakai untuk menyembuhkan banyak orang. Bahkan apa? Dia rela apa? Disalib. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya adik-adik ya. Nah ini satu pelajaran adik-adik bahwa hidup kita ini mesti bertumbuh rohaninya, berbuah ya. Berbuah jadi anak, berbuah. Kalau nggak berbuah nanti apa? Jadi kerdil, jadi badannya gede tapi sifatnya kayak anak-anak terus, suka nangis terus ya, suka marah-marah terus. Nggak boleh. Kalau bertambah gede, adik-adik mesti bertambah buah-buahnya ya, murah hati ya, taat sama orang tua, itu penting ya adik-adik ya. Nah, itu adik-adik firman Tuhan hari ini yang Om Agung sampaikan. Hanya singkat, tetapi Tuhan, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik diberkati Tuhan. Nah, sekarang Om Agung mau doa buat kita semua, ya. Kita doa. Ya, mari doa semua yang di rumah, semuanya kita akan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati hatinya Tuhan. Lembutkan hatinya supaya di anak-anak setiap di rumah memiliki hati yang lembut untuk ditanami firman-Mu, untuk bisa bertumbuh Tuhan menjadi lebih dewasa lagi sesuai dengan pertumbuhan umurnya. Terima kasih Tuhan, tolong untuk setiap orang tua untuk membimbing, membawa anak-anaknya di jalan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.